Semua korban tanah longsor Dusun Kebon Agung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek telah ditemukan pada Sabtu 24 Mei 2025. Dua korban yakni Yatemi berusia 65 tahun dan Mesinem 82 tahun ditemukan pada Kamis 22 Mei 2025. Untuk lebih lengkapnya lagi pemirsa terkait penemuan korban, kita telah terhubung bersama rekan Sofyan Arif Chandra, jurnalis Tribun Jatim. Rekan Sofyan, silahkan informasi terkini terkait bencana ini. Ya, terima kasih rekan Justina. Benar sekali, selamat siang Tribuners. Sebanyak 6 korban tanah longsor di Dusun Kebon Agung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur telah ditemukan. Dua korban diantaranya yaitu Mesinem dan Yatemi ditemukan pada hari Kamis tanggal 22 Mei, lalu sisanya 4 orang korban yaitu Torik, Yatini, Tulus, dan Yatinem berhasil ditemukan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025. Untuk prosesnya sendiri, mereka tertimbun tanah longsor setebal 2-3 meter, dan untuk evakuasinya memerlukan alat berat sebanyak 2 alat berat, yang itu pun memerlukan bantuan lebih kurang 150 personel tim gabungan, baik itu dari TNI, Polri, relawan, dan juga potensi SAR lainnya. Begitu berhasil dievakuasi, ke-6 korban ini dilarikan ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk dilakukan identifikasi demi memastikan identitas dari ke-6 korban tersebut. Nah, untuk kronologinya sendiri, tanah longsor ini terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2024 pada sore hari. Sebelum itu, Desa Depok, Kecamatan Bendungan diguyur dengan hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan tanah menjadi jenuh dan longsor menimpa 3 rumah yang dihuni oleh 6 orang tersebut. Pada hari pertama ini, tim SAR gabungan masih kesulitan untuk menembus akses lokasi karena selain di lokasi tersebut terdapat titik-titik longsor lain, terutama di akses jalan yang menuju titik lokasi utama tanah longsor. Dan pada hari kedua, ini tim SAR gabungan fokus untuk membuka akses dari jalan-jalan menuju titik utama demi bisa memasukkan alat berat ke lokasi utama tanah longsor. Lalu pada hari ketiga, ini alat berat berhasil masuk di titik utama tanah longsor. Lalu pada hari keempat, 2 korban ditemukan. Pada hari kelima ini pencarian nihil karena banyaknya informasi yang masuk dari warga ataupun keluarga yang menunjukkan titik-titik yang berbeda, di mana ke-4 korban yang tersisa ini terakhir kali dilihat. Nah, karena banyaknya kesimpang siuran informasi tersebut, maka petugas SAR gabungan memutuskan hanya ada 1 saksi mata yang akan dimintai keterangan, yaitu bernama Suminto. Suminto ini merupakan saksi mata yang merupakan anggota keluarga dari ke-6 korban yang saat itu sedang berada di luar rumah, saat itu sedang membenarkan saluran air dan melihat secara langsung bagaimana 3 rumah dan anggota keluarganya diterjang oleh tanah longsor tersebut. Dari keterangan Suminto membuahkan hasil, sore harinya 4 korban ditemukan dan semuanya sesuai dengan informasi awal. Ke-6 korban akhirnya ditemukan dan operasi SAR ditutup pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025. Nah, pada malam harinya ke-4 korban ini dimakamkan di satu liang lahat di Dusun Soko, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, pada makam yang sama dengan 2 korban yang sudah lebih dulu ditemukan pada hari Kamis. Begitu Justina yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek. Kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Sofyan Arif, jurnalis Tribun Jatim. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi Anda, berikut keterangan dari pihak terkait selengkapnya. Sama-sama kita berhasil melaksanakan operasi dengan baik dan keseluruhan korban dapat ditemukan, atau yang pada hari ini 4 korban secara beruntun ya, dari pukul 13:10, kemudian 14:12, 14:30, dan 14:40 korban secara beruntun dapat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit daerah untuk melaksanakan tindakan selanjutnya. Lokasi penemuan berdekatan atau bagaimana? Ya, untuk lokasi temuan tidak jauh dari yang kemarin ya, kemarin, hanya yang saat ini berada di antara seat A sama B seperti itu. Karena memang sesuai dengan yang diprediksi dari laporan saksi bahwa korban yang keempat ini adalah secara bersama-sama atau posisinya bersamaan berdekatan. Untuk kondisi jenazah sementara kita belum berani memastikan, akan tetapi setelah nanti pelaksanaan identifikasi di RSUD akan kita sampaikan kemudian. Dan untuk jenazah yang pertama ditemukan perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Yang jenazah kedua? Yang balita. Ketiga perempuan. Yang terakhir anak laki-laki tadi. Yang balita sama ibunya kondisinya lagi masih berpelukan, masih dalam gendongan, masih terpisah dan berdekatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.